Ustaz, apakah benar apabila seseorang budak perempuan pada zaman Nabi SAW dulu bisa digauli oleh majikannya? Ya, budak, saya sudah pernah jelaskan, hamba sahaya bisa digaulin. Memang hamba sahaya perempuan digauli oleh wanita, oleh laki-laki. Halal dalam Islam, gitu kan? Memang begitu. Anda bisa baca surah Al-Mu'min, ya, jelaskan masalah beberapa ayat setelah itu. Selalu Allah menjelaskan masalah hubungan biologis apa? Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Mereka boleh diharamkan meletakkan kemaluannya pada wanita kecuali istrinya atau hamba sahayanya. Emang itu dihalalkan dalam Islam. Apa yang jadi masalah? Ya, itu sesuatu yang memang dibolehkan dalam Islam. Selamat malam, jumpa lagi dengan Pak Git. Baru saja kita saksikan pernyataan dari Khalid Basalamah yang menyatakan kalau seorang hamba sahaya itu halal untuk digauli. Ini berdasarkan ayat Al-Mu'min ya, dari surat Al-Mu'min. Kita cek dulu ya tentang penjelasannya. Penjelasannya itu adalah surat Al-Mu'min ayat 6 berbunyi, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba saya yang mereka miliki, sesungguhnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang memelihara kemaluan dan tidak menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui cara yang tidak dibenarkan, maka mereka tidak tercela. Jadi jelas gitu ya teman-teman ya, artinya ini diperbolehkan dalam Islam. Ini berdasarkan Al-Mu'min ayat 6. Nah, jadi kalau punya hamba sahaya itu boleh digauli seperti istri sendiri. Kita kembali kepada logika untuk dalam hal ini. Apakah hamba saya dalam arti ini adalah budak gitu ya. Jadi memperjualbelikan budak. Apakah ini manusiawi? Kita nggak balik ke dalil ya, tapi kita balikan ke logika kita. Apakah ini manusiawi memperjualbelikan manusia terus menjadi hamba seumur hidup lah gitu. Nah ini kalau kita lihat ya sejarahnya di Arab Saudi. Arab Saudi itu dari zaman Rasul hingga tahun 1960-an, katakanlah 1962 dalam hal ini ya, itu masih memperbolehkan. Jadi secara resmi Arab Saudi itu istilahnya membebaskan perbudakan atau tidak adanya perbudakan itu sejak di tahun 1962. Ini pun karena tekanan dari Amerika Serikat yang pada saat itu mau memberi bantuan kepada Arab Saudi ya, seperti bantuan senjata dan ilmu pengetahuan. Dengan syarat itu, syaratnya Amerika mau memberi bantuan dengan syarat tidak ada lagi boleh perbudakan di Arab Saudi. Nah, ini kalau dilihat secara ini siapa yang logis, Amerika atau Arab Saudi? Dan Arab Saudi pun akhirnya melakukanlah, meresmikan gitu ya, tidak ada lagi boleh perbudakan di negaranya. Sebelum Pak Agit lanjutkan, ya, kita cek dulu video dari Buya Sakur. Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna, maka perbudakan adalah boleh. Ketika Arab Saudi melarang perbudakan, mereka demo. Kenapa melarang perbudakan? Padahal Allah tidak melarang perbudakan. Saya mau tanya pada Anda dulu. Anda yakin Tuhanmu memperbolehkan manusia dijual? Al-Qurannya ada kok. Boleh nggak beli cewek di pasar? Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Boleh nggak beli? Sudah sempurna, ya berarti boleh. Negara boleh melarang. Sudah sempurna. Jadi anak perempuan kita dikawinkan umur 5 tahun dikawinkan, sah nggak? Menurut hukum Islam sah nggak? Sah, betul. Tuhan mau mengizinkan anak 5 tahun dikawinkan. Jujur aja nih. Demikianlah pendapat dari Buya Sakur ya, artinya memang ayat itu ada gitu ya. Termasuk mengawinkan anak di bawah umur gitu, atau menikahkan anak di bawah umur itu diperbolehkan. Tetapi logika berpikir kita ini akan menjawab hal itu. So anak 5 tahun, di bawah 5 tahun itu boleh dinikahkan. Bahkan
itu ya fikihnya itu kalau Pak Git nggak salah, kitab kuningnya itu menceritakan umur 2 tahun pun boleh gitu. Kalau anaknya itu gemuk, boleh dipakai. Kalau enggak boleh. Ini apakah manusiawi dalam hal ini? Teman-teman coba berpikirlah secara logika. Ayat-ayat ini dulu dilakukan itu secara logika pikiran Pak Git, asumsi Pak Git seperti inilah. Ayat-ayat ini katakanlah itu turun pada saat itu karena budayanya memang begitu pada waktu itu. Hingga di tahun 1960 yang artinya Arab Saudi itu melarang perbudakan. Ini pun waktu itu banyak ditentang oleh para ulama di Saudi gitu ya. Karena ya pendapatnya ulama ya seperti itu. Tuhan itu memperbolehkan, kenapa raja tidak memperbolehkan? Tapi raja dalam hal ini itu berpikiran tentang kemajuan negaranya yang akhirnya mengikuti usulan dari Amerika Serikat gitu teman-teman. Kalau kita bicara tentang dalil gitu, kita nggak akan maju ya. Contohnya seperti ini, perbudakan diperbolehkan, terus kita ikutin di sini di Indonesia boleh perbudakan jual beli manusia gitu ya. Ayo manusia ditawarin jadi budak gitu ya. Itu budak boleh dipakai, nggak perlu dinikahin. Dan ini dalam beragama itu ya selalu Pak Git ingatkan memang, gunakanlah logika. Jadi nggak asal comot dalil pakai gitu. Yang akhirnya tuh dalam sebuah pengajian ya, Pak Git tuh pernah melihat lah gitu pertanyaan, apakah pembantu rumah tangga itu sama dengan hamba sahaya? Nah, untung si ustadznya ini jawab beda katanya. Karena hamba saya itu dibeli dan bisa diapa-apain seperti barang ya. Kalau kita beli barang, ini bisa dipakai, diapain, dan terserah mau dipakai atau tidak. Tapi beda dengan hamba sahaya, dengan pembantu rumah tangga itu adalah karyawan gitu. Yang di situ ada norma atau aturan tersendiri yang melebihi dari hamba sahaya. Hal-hal seperti ini ya, ayat-ayat ini itu sering digunakan. Sering digunakan karena orang-orang itu bertopengkan agama mencari keuntungan dari ayat-ayat tersebut. Tapi kalau kita menggunakan logika, harusnya ayat ini sudahlah nggak usah dipermasalahkan. Nah, kita berpikir secara logika aja, masuk enggak? Kalau kita balik lagi ke istilahnya ceramah Gus Dur pada waktu itu, yang isinya adalah dalam mempelajari Islam itu ambil ajarannya, jangan budayanya. Yang dalam hal ini juga Pak Git berpendapat ya, pada waktu itu jual beli hamba sahaya di tahun zaman Nabi itu adalah budaya. Contoh seperti ini teman-teman ya. Contoh seperti ayat yang poligami yang mengatakan boleh menikahi 4 wanita gitu ya. Pada saat itu budayanya itu adalah menikahi banyak wanita, yang artinya lebih dari 10. Bahkan Nabi sendiri pun itu istrinya lebih dari 10. Tapi setelah Khadijah meninggal ya, pada saat masih dengan Khadijah itu cuma 1 aja. Setelah Khadijah meninggal baru Nabi melakukan poligami. Poligami ini sebetulnya ya dari 10-20 wanita dikurangin jadi 4 gitu. Bukan untuk menambah. Nah, konsepnya kalau di Indonesia sekarang yang terjadi, ayat ini digunakan untuk menambahkan, kebalikan jadinya. Yang dulu fungsinya untuk mengurangi, yang sekarang fungsinya untuk menambah. Nah, ini memang diperlukan logika, atau katakanlah kita harus berpikir yang di dalam, kalau kita balik lagi ke Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan untuk kita berpikir gitu. Jadi nggak main hajar letterlux yang sesuai dengan Quran gitu, enggak. Oke, kita ambil kesimpulan aja teman-teman ya, artinya ayat tersebut memang ada. Tapi kalau kita menggunakan logika, ayat ini nggak jauh bedanya dengan fungsi dari ayat poligami ya. Yang memang ini adalah, ayat ini menceritakan lah budaya pada saat itu, pada zaman Nabi. Jadi bukan artinya itu harus dikerjakan sampai sekarang gitu. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau masih dikerjakan sampai sekarang, apakah ini manusiawi ya? Memperjualbelikan manusia, kemudian mengawini anak yang di bawah umur ya. Apakah ini bisa digunakan gitu?
yang ini sebetulnya juga nggak masuk akal gitu kan. Kalau dipakai di saat ini itu sudah tidak masuk akal. Anggaplah ini budaya masa lalu itu saja. Jangan ayat-ayat ini tuh digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu pada masa sekarang. Yang kedua, yaitu inilah pentingnya kita menggunakan logika yang sebetulnya logika kita ini atau akal kita ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Ini nggak sembarangan dibuatnya. Beda dengan kambing, dengan hewan lainnya gitu ya. Mereka nggak bisa berpikir apakah ini kemanusiaan atau tidak gitu. Mereka nggak bisa. Misalnya kawin ya kawin aja gitu. Beda, jangan samain kita dengan hewan gitu. Ada rasa kemanusiaan di sini. Yang dalam hal ini adalah membentuk logika kita gitu loh. Untuk berpikir mana yang baik dan yang buruk. Jadi nggak semua itu harus berpatokan dengan dalil. Yang dimana dalil itu ya sebenarnya seperti tadi yang Pak Git bilang, yaitu berhubungan dengan budaya pada zaman itu. Dan Pak Git tetap pesankan untuk teman-teman, beragamalah dengan logika. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.